Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang senang ada di rumah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu di sini kalian merindukan pembelajaran secara langsung atau secara offline karena saya sendiri juga merasakan hal yang sama. Semoga pandemi ini cepat berlalu, cepat kembali normal segala sesuatunya dan semuanya cepat berjalan dengan lancar kembali. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan mewakili dari kelompok 2 yang mana akan mempresentasikan tentang prinsip dasar operasional perbankan syariah dalam keuangan syariah dan implementasinya. Saya di sini tidak sendirian dalam mempresentasikan materi tersebut. Ada Saudara Subhan, Malina, Siti Solawati, Ainun, Rohma, dan Nana. Saya di sini sebagai pemateri 1 yang mana saya akan menjelaskan tentang pengertian uang. Pengertian uang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat penukaran atau standar nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, dan logam atau yang lainnya yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Sedangkan uang dalam istilah fikih disebut dengan nuqud atau saman. Adapun pengertian menurut Muhammad Sayyid di dalam kitabnya yang berjudul An-Naqul wal An-Nuqud wa Al-Sikah. Nuqud adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi baik berupa dinar, emas, dirham, perak maupun polos tembaga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudara Subhan. Ya, saya Subhan sebagai pemateri kedua ingin menyampaikan mengenai jenis uang yang diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama jenis uang berdasarkan bahannya. Ada 2, yaitu yang pertama uang kartal. Uang kartal merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral yang digunakan untuk keperluan transaksi sederhana yang dilakukan setiap hari, seperti uang logam dan uang kertas. Yang kedua, uang giral, yaitu menyimpan uang di bank dalam bentuk giro yang boleh diambil sewaktu-waktu. Pembayarannya dengan uang giral dapat dilakukan dengan menggunakan cek ataupun yang lainnya. Yang kedua, jenis uang itu berdasarkan nilainya, yaitu yang bernilai penuh dan yang bernilai tidak penuh. Bernilai penuh merupakan yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Contohnya uang logam, di mana nilai nominal yang tertulis pada uang tersebut sama dengan nilai bahan yang membuat uang tersebut. Yang kedua, uang yang tidak bernilai penuh merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Sebagai contoh, uang yang terbuat dari kertas. Mungkin itu saja sebagai materi yang kedua. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi uang dan tujuan sistem keuangan. Yang pertama adalah fungsi uang. Fungsi uang itu dibagi menjadi 2, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang adalah sebagai alat penukar atau medium of exchange dan sebagai satuan hitung atau unit of account. Sedangkan fungsi turunan uang adalah sebagai alat pembayaran atau sebagai alat penimbun kekayaan. Menurut Plato dan Aristoteles, fungsi utama uang adalah untuk memperlancar arus perdagangan sehingga manusia lebih mudah memenuhi kebutuhannya. Kemudian tujuan sistem keuangan syariah. Tujuan utama sistem keuangan syariah diantaranya yaitu untuk menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta kemajuan pembangunan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solawati dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas D, kelompok 2 MK Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan implementasi keuangan syariah. Sebelum kita membahas apa saja prinsip-prinsip keuangan syariah,
bagaimana implementasinya? Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu prinsip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sedangkan prinsip dasar syariah ialah landasan pokok yang menjadikan kerangka pedoman dasar bagi muslim dalam bermuamalah. Nah, jadi prinsip dasar syariah di sini itu landasan pokoknya yang menjadikan pedoman bagi setiap muslim dalam bermuamalah. Jadi setiap muslim yang hendak bermuamalah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, jangan sampai bertentangan. Nah, kemudian landasan prinsip syariah ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, di mana dengan Al-Quran dan hadis itu akan membangun suatu ekonomi Islam yang memiliki nilai etik dan nilai norma, baik itu dalam produksinya, distribusinya, maupun konsumsinya. Prinsip syariah ini akan menjadi dasar operasionalnya bank syariah. Jadi bank syariah itu dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sehariannya itu harus berdasarkan prinsip syariah. Salah satunya yaitu dalam bank syariah tidak mengenal istilah bunga. Nah, dalam peminjaman uang itu tidak mengenal istilah bunga. Namun dalam bank syariah itu mengenal istilah kemitraan atau kerjasama. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui apa itu fungsi bank. Fungsi bank di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, sebagai penerima amanah untuk investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh investor atau deposan. Nah, fungsi bank yang pertama ini adalah penerima amanah. Jadi penerima dananya dari investor maupun deposan. Nah, fungsi bank yang kedua yaitu sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh sohibul mal. Kalau yang pertama tadi adalah sebagai wadahnya, sebagai penerimanya. Nah, dan sekarang ini adalah sebagai pengelolanya atau sebagai mesinnya. Fungsi bank yang ketiga yaitu sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa lainnya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, jadi bank syariah juga berfungsi sebagai perantara dalam melakukan transaksi pembayaran bisa melalui bank syariah. Nah, sedangkan fungsi yang terakhir atau fungsi yang keempat yaitu sebagai pengelola fungsi sosial seperti zakat ya. Nah, bank di sini berfungsi dalam pengelolaan zakat, penerimaannya, pengelolaannya, serta penyaluran dana zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohma Rosnadia sebagai pemateri kelima akan mencoba meneruskan materi mengenai prinsip dan implementasi keuangan syariah. Dari yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya Siti Sholawati, dari fungsi tersebut maka produk bank Islam akan terdiri dari beberapa prinsip. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah, yang mana prinsip selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Yang pertama, prinsip mudharabah, yaitu suatu perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak yang pertama sebagai pemilik dana atau kita sebut dengan swahibul mal, dan pihak yang kedua sebagai pengelola dana atau kita sebut dengan mudharib.
Nah, untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, maka mudharabah dibedakan menjadi mudharabah mutlaqah, di mana mudharib diberi kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki. Sedangkan jenis yang lain adalah mudharabah muqayyadah, di mana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana, sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana atau pengelola. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip musyarakah. Prinsip musyarakah yaitu perjanjian antara pihak-pihak yang menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Nah, musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat kontemporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus di akhir masa proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fijrina Aslaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip wadiah dan prinsip jual beli atau al-buyu. Untuk prinsip wadiah sendiri, wadiah itu merupakan titipan di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, di mana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Lalu berdasarkan kewenangan yang diberikan, maka wadiah itu dibagi menjadi dua. Ada wadiah yadomanah dengan wadiah amanah. Untuk selanjutnya yaitu prinsip jual beli atau al-buyu. Untuk jual beli sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada murabahah. Murabahah yaitu akad jual beli di mana antara dua belah pihak, di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan selain secara tunai, bisa juga secara bayar, tangguh atau bayar dengan angsuran. Yang kedua itu ada salam. Salam itu merupakan pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian. Yang ketiga itu ada istisna. Istisna yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Lisa, NIM 1768202091 dari kelompok 2 jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip-prinsip serta implementasi keuangan syariah. Langsung saja, prinsip yang kelima yaitu prinsip jasa. Nah, dalam prinsip jasa ini terdapat akad-akad di mana untuk melangsungkan suatu kegiatan transaksi barang atau jasa. Yang pertama, ada akad ijarah. Nah, akad ijarah ini merupakan suatu kegiatan penyewaan barang dengan imbalan berupa pendapatan dari hasil sewa. Implementasinya dalam lembaga perbankan syariah yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam penghimpunan dana dapat berupa deposito, tabungan, dan giro. Sedangkan dalam penyaluran dana berupa pembiayaan atau kredit. Kemudian ada akad wakalah di mana pihak pertama yaitu nasabah memberikan kuasa kepada pihak kedua yaitu bank sebagai wakilnya untuk urusan tertentu
di mana pihak kedua yaitu bank ini akan mendapatkan imbalan berupa komisi. Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah yaitu misalnya dalam akad pembayaran murabahah. Nah, pihak lembaga keuangan atau bank ini mewakilkan dirinya untuk nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli sesuai dengan pembayaran murabahah tersebut. Kemudian ada akan kafalah, di mana pihak pertama atau bank bersedia menjadi penanggung atas suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak kedua yaitu nasabah sesuai yang telah diperjanjikan. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip kebajikan, yaitu di mana penerimaan dana dan penyaluran dananya itu dalam bentuk zakat, infak, sedekah, serta wakaf dan hibah. Nah, serta penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dengan tujuan untuk membantu atau menolong golongan miskin dengan penggunaan dana yang produktif seperti usaha ekonomi produktif, di mana untuk mendorong peningkatan aktivitas serta kreativitas suatu daerah tersebut. Sekian pemaparan materi mengenai prinsip-prinsip keuangan serta implementasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semongko kini